Halo, what's up guys, kembali lagi bersama gue di channel Fahmi Putra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa drone itu bisa crash. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman anda yang membutuhkan video ini, dan kita mulai ke videonya. Nah, penyebab drone crash itu bisa jadi motor yang tidak bekerja semestinya. Motor itu ini teman-teman, ini namanya motor. Seperti ini juga motor. Dan biasanya motor itu rusak akibat sering digunakan untuk melawan angin, bisa jadi untuk mengangkat barang drone-nya atau mengangkat bendera. Oke, kita yang poin kedua, yaitu kompas rusak. Nah, biasanya ini terjadi di drone-drone GPS seperti Mavic Mini. Dia sudah GPS. Kalau biasanya ada peringatan kalibrasi kompas, kalian bisa kalibrasi. Dan itu tidak terus kok apabila ada peringatan aja, karena kompas itu untuk RTH teman-teman, RTH supaya apa ya namanya, supaya tepat RTH-nya ke poin home yang di map. Biasanya modul kompas itu ada di sebelah sini teman-teman. Kalau di Mavic Mini, kalau di DJI Tello mungkin nggak ada kompas kayaknya. Ini DJI Tello nggak ada kompas kayaknya. Oke, untuk poin ketiga adalah tidak ada sinyal GPS. Nah, ini sering terjadi untuk pilot-pilot yang terbang di mana ya, di pegunungan maupun perbukitan, itu susah mendapatkan sinyal GPS. Dan kemarin juga saya coba Vemi A3 di Curug ya teman-teman, namanya Curug apa itu, susah teman-teman untuk mendapatkan GPS. Dan apabila ingin terbang GPS, pastikan kita bisa melihat drone-nya teman-teman. Itu poin ketiga. Kita lanjut poin keempat, transmisi video tidak connect atau disconnected. Nah, ini berhubungan dengan FPV ya teman-teman. FPV itu yang ada di HP, gambar dari drone yang berada di handphone kita. Nah, biasanya kan kita terbang menggunakan remote yang menggunakan kabel ke HP ya teman-teman untuk FPV-nya. Apabila drone terbang, kita kan hanya mengandalkan dari kameranya ya teman-teman. Kecuali kalau buat mainan aja kan nggak pakai FPV bisa. Cuman kalau drone untuk shoot biasanya kan mengandalkan FPV. Nah, apabila drone ini FPV-nya tidak connect di ketinggian berapa, di jarak berapa, tidak connect, otomatis RTH kita tidak bisa tahu di belakangnya itu ada gedung, pohon atau apa, kita tidak tahu. Makanya itu FPV itu jangan sampai putus teman-teman. Biasanya pilot-pilot menggunakan booster antena dimodif biar jangkauannya jauh. Fly safe teman-teman. Kita lanjut ke poin kelima, yaitu menekan tombol RTH terlalu cepat tanpa kita melihat apakah di belakang drone ada sebuah gedung atau pohon. Kita tidak tahu, kita hanya pencet RTH, otomatis si drone mundur atau maju untuk kembali ke rumah, dan itu akan mengakibatkan drone itu crash maupun nabrak gedung, rumah atau pohon di sekitar. Jadi kalian jangan mencet RTH terlalu cepat, kita harus melihat dulu, melihat posisi drone di mana dan banyak gedung atau tidak. Kita bisa lihat
Kalau ada gedung lebih baik RTH manual. Untuk poin ke-6, home point tidak tepat atau rumah dari map itu tidak tepat. Jadi drone itu menglok sebuah GPS signal di map, di kompas GPS-nya. Nah, kalau home point tidak tepat atau nyasar itu berakibat fatal. Apalagi kalau kita di gunung bukit itu fatal sekali teman-teman. Bisa saja drone pulang dengan arah yang salah. Jadi perhatikan GPS koordinat di handphone ya teman-teman. Jangan sampai GPS pindah jauh dari lokasi aslinya. Untuk poin ke-7 yaitu baterai bermasalah. Nah, baterai bermasalah biasanya terjadi karena CC-nya sudah tinggi mungkin, dan mungkin perawatannya kurang. Nah, untuk DJI Mavic Mini ini mungkin tidak akan kembung ya teman-teman, karena dia menggunakan baterai Li-ion. Ini tidak mudah kembung, bahkan mungkin tidak akan kembung kecuali drop mungkin kalau selnya penuh. Masalah baterai ini bisa terjadi karena perawatan yang kurang diperhatikan dan sering terbang melawan angin bisa jadi. Kuncinya adalah untuk selalu terbang dalam kondisi baterai penuh. Nah, ini untuk pilot-pilot yang terbang untuk klien biasanya. Kejar momen demi klien untuk mendapatkan shot yang baik tanpa memperhatikan presentasi baterai masih berapa persen. Dan itu mengakibatkan crash bisa jadi. Untuk poin ke-8, menabrak drone lain. Nah, ini bisa saja terjadi kalau ada konser, biasanya konser musik itu harus diperhatikan ya teman-teman, atau pengajian biasanya ada yang menerbangkan drone, itu kita harus melihat drone kita ada di mana, karena walaupun kemungkinan kecil hal ini tetap saja terjadi. Pilot harus saling waspada, jangan asal terbang aja teman-teman, kita harus memperhatikan daerah sekitar. Untuk poin selanjutnya yaitu loss orientasi. Nah, loss orientasi ialah kita nggak tahu posisi drone saat itu. Misal di sini ada gedung, kita tidak tahu bahwa di situ ada gedung, dan kita maju aja gitu, dan itu salah arah, ternyata kita mau mundur malah maju. Itu ketika saya dulu pernah nerbangin drone Shima X8 Pro, saya kira maju, ternyata dia mundur, nabrak antena teman-teman. Langsung action cam YI cam-nya itu jatuh ke genteng, tapi drone-nya tetap fly, tetap terbang. Nah, itu cukup diperhatikan ya teman-teman untuk orientasi di mana drone kita. Dan segitu aja tipsnya teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video ini, like dan share ke teman Anda yang membutuhkan video ini. Nah, begitu saja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Subscribe. Bye bye. Woi, ini boy.